Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan lanjutkan dari pembacaan tafsir ayat puasa. Ya, insyaallah ini ayat terakhir dari ayat puasa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Telah dibolehkan ya bagi kalian di malam itu, yakni di malam puasa ya, dibolehkan untuk rofasu ya, untuk rofas, yakni untuk menjima ya. Rofas di sini ialah menjima ya, nisaikum, wanita-wanita kalian, yakni istri-istri kalian atau budak kalian. Mereka ialah pakaian bagi kalian dan kalian merupakan pakaian dari kalian merupakan pakaian bagi mereka, yakni para istri. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Allah mengetahui bahwasanya ya kalian takhtanun, menutupi, mencoba untuk berbohong, mencoba untuk berkhianat, takhtanun ya, membohongi diri kalian sendiri ya. Dan Allah ya menerima tobat kalian ketika kalian bertobat dan Allah memaafkan kalian. Ini merupakan dahulu ayat ini turun sebelumnya ya. Dulu orang puasa itu berbuka puasa di waktu maghrib dan dimulai puasa lagi itu ketika bangun tidur. Tidak peduli bangun tidurnya itu nanti tengah malam atau awal malam. Jadi seandainya dulu ya seseorang itu di waktu maghrib berbuka, kemudian ia tidur. Anggap kalau sekarang tidur, mungkin tidur jam 7 atau tidur jam 8. Maka setelah jam 8 ini, setelah bangun tidur, ya dia bangun jam 9. Maka ketika ia bangun, maka dia tidak boleh makan lagi. Ya. Artinya dahulu tidak ada sahur, ya. Dulu tidak ada makan sahur. Ya. Jadi berbuka, tidur langsung mulai puasa lagi. Ya dulu ada salah seorang sahabat ya, lupa ya. Waktu berbuka belum sempat berbuka karena capek bekerja, akhirnya dia ketiduran sampai dia akhirnya nyambung puasanya. Maka dia hampir pingsan ya. Dan disebutkan dalam tafsir tadi ada salah seorang sahabat yang sebenarnya dia pengen menjima istrinya, akan tapi dia terkena aturan ini yang berat bagi mereka ya. Maka turunlah ayat ini. Turun ayat ini mengubah sehingga seseorang boleh makan, minum, jima sampai datang nanti waktu fajar. Nanti akan disebutkan dalam ayat berikutnya. Ya. Maka Allah mengatakan di sini fal'ana bashiruhun. Maka sekarang pergaulilah mereka, jimailah mereka. Di sini makna perintah di sini bukan maknanya wajib atau sunnah, tapi pembolehan ya. Karena sebelumnya ada pelarangan menjima, yakni ketika puasa. Karena seseorang ketika puasa itu dilarang untuk menjima dan juga makruh mencium atau bercumbu rayu dengan istri ya. Hukumnya makruh. Maka dalam ilmu usul ya, usul fikih perintah, kalimat perintah setelah larangan ini menunjukkan makna pembolehan ya. Jadi bukan maknanya
perintah itu wajib? Belum tentu. Jadi tidak semua lafadz Al-Qur'an atau hadis yang perintah itu dalam sigoh amar, sigoh perintah itu menunjukkan makna wajib atau sunnah, belum tentu. Kadang hanya sekedar mubah saja. Ya. Jadi kata perintah setelah kalimat larangan ini mendatangkan faidah lil ibahah, hanya sekedar pembolehan. Tadi ketika puasa tidak boleh jima, maka sekarang jimailah, artinya silahkan. Artinya kalau tidak jima nggak berdosa, ya, itu hanya pembolehan. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan wabtagu, berharaplah kalian dari apa yang telah Allah tetapkan atas kalian, yakni seseorang di tafsir disebutkan ketika menjima istri dalam syariat kita tidak sekedar hanya untuk melampiaskan syahwat, bukan, ya. Terkadang ada makna, yakni agar seseorang mendapatkan keturunan, ya. Seseorang agar mendapatkan keturunan, dan keturunan itu merupakan kelak merupakan jadi generasi penerus, ya, umatnya Muhammad SAW. Juga ketika dia menjima istrinya itu dalam niat dengan diniatkan agar tidak terjatuh kepada menjima sesuatu yang haram, ya. Na'udzubillah, ya. Ya, seperti dulu Rasulullah ketika melihat wanita, ya, di luar rumah yang cantik, maka karena beliau, ya, berhasrat dengan wanita tadi yang bukan mahram, maka Nabi pun mendatangi istri beliau, ya, dan melampiaskan syahwatnya kepada istri beliau, ya. Jadi tidak mengapa, ya. Jadi memang syahwat ini diberikan kepada perkara yang halal, maka ini hukumnya boleh, ya. Ya, tidak semua syahwat itu terlarang, ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytu al-abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Maka makan dan minumlah, ya. Seseorang ketika dibolehkan berbuka itu tetap boleh makan, minum, dan termasuk jima sampai kapan? Sampai datang waktu di mana seseorang bisa membedakan antara warna benang hitam dan benang putih, ya. Bisa membedakan dari benang putih dari benang hitam, yakni minal fajri, yakni dari waktu fajar. Waktu fajar di sini ialah fajar sodik, aja ada namanya fajar sodik, ada namanya fajar kadzib, ya. Ya, hadis yang dalam riwayat Abu Dawud, tatkala sudah terdengar adzan dan ada di tanganmu itu ada minuman, maka habiskanlah. Di sini ialah adzan fajar kadzib, ya. Karena adzan itu ada dua, yakni azan untuk membangunkan orang sholat malam dan azan untuk sholat subuh. Jadi hadis yang menjelaskan ketika terdengar adzan dalam keadaan di tanganmu ada minuman, maka habiskanlah minuman itu, maknanya ialah ketika fajar kadzib, ketika sholat malam, ya. Jadi kalau sudah adzan subuh, kalau dia megang air kok dengar adzan dan dimaknai hadisnya tadi masih boleh minum ketika mendengar adzan subuh, maka batal puasanya, ya. Ini merupakan pemahaman yang keliru. Summa atimmu siyama, kemudian sempurnakanlah siyam ila lail, hingga waktu malam, yakni hingga tenggelam matahari, ya. Wala tubashiruhuna wa antum akifuna fil masajid, dan jangan kalian menggauli istri kalian sedangkan kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid. Ini merupakan penjelasan tentang bahwasanya iktikaf itu, ya, dilakukan di masjid, ya. Iktikaf itu hanya boleh dilakukan di masjid. Dan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan iktikaf, ya. Rasulullah SAW senantiasa beriktikaf selama Ramadan, yakni 10 akhir Ramadan, ya. Dan ketika beliau wafat, maka istri-istri beliau pun melanjutkan, ya, kebiasaan Rasulullah SAW, yakni juga
beriktikaf. Ini maknanya wanita juga boleh beriktikaf di masjid, tapi dengan syarat tentunya masjid yang aman dari fitnah, yang tidak bercampur baur dengan lelaki, ya. Ada tempat tersendiri khusus wanita. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Ya, itu merupakan batasan-batasan Allah, maka jangan kalian melanggarnya, mendekatinya yakni melanggarnya. Ini secara khusus yakni aturan puasa dan aturan iktikaf. Ada hal-hal yang diatur sedemikian sehingga ya tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya. Maka jangan dilanggar, ya. Dan secara umum yakni dari bentuk ketaatan, ya. Seluruh larangan-larangan Allah maka hendaknya kita menjauhinya. Dari berbuat syirik, dari minum khamar, yakni dari menyakiti tetangga atau menyakiti orang tua, ya. Semuanya itu maka fala taqrabuha, jangan didekati. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Ya, demikian itulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya untuk kepada manusia agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Faedah yang pertama dari ayat ini ialah bolehnya seseorang makan minum jima di malam puasa, ya, ketika sudah malam hingga sampai sampai terbit matahari, ya, yakni sampai subuh, ya, sampai subuh. Ya, lalu ada pertanyaan, bagaimana hukumnya seseorang yang dia jima dan dalam keadaan sudah subuh dia belum mandi, ya, apakah sah puasanya? Maka jawabannya ialah sah. Jadi seseorang yang junub itu tidak menghalangi dari ibadah puasa. Jadi orang yang berpuasa itu sah puasanya meskipun dalam keadaan junub. Akan tetapi kalau dia nggak mandi juga kan akhirnya nggak bisa sholat subuh, ya, maka dia sebelum sholat subuh dia tetap mandi, ya. Karena kasus seperti ini kadang banyak orang-orang awam tidak tahu. Misal juga contoh, ya, seseorang mengeluarkan mani di siang hari, ya, karena apa? Karena mimpi misal, ya, atau tidak sengaja dia, ya, keluar maninya, maka ini junub dan dia tidak perlu membatalkan puasanya, yang wajib hanyalah dia mandi junub, ya. Ya. Berbeda kalau wanita, ya, sebab janabahnya, ya, kalau sebabnya haid maka tidak boleh seorang haid itu puasa, ya. Ya, adapun kalau sebab junubnya wanita itu karena dijima suaminya di malam hari belum sempat mandi, maka dia tetap meniatkan puasa, ya. Kalau sampai lupa sahur misalnya, ya, maka, ya, dalam madhab Imam Syafi'i, ya, itu juga pendapat jumhur, seseorang berpuasa itu wajib tabyidun niat, memasang niat ketika malam hari di seluruh malam bulan Ramadan, ya. Ini merupakan pendapat jumhur, ya. Berbeda dengan pendapat Imam Malik. Imam Malik mengatakan seseorang meniatkan puasa itu cukup di awal Ramadan. Itu jadi satu malam diniatkan untuk 30 hari. Ya, ini pendapat Imam Malik. Tapi wallahu alam yang lebih kuat ialah, menurut kami, ialah pendapat jumhur, yakni setiap malam dia masang niat, ya. Maka tidak heran, ya, sebagian tempat kita seseorang imam itu, ya, ada yang ketika setelah salam atau setelah selesai sholat witir dia membaca niat, ya, dan diikuti makmum, ya. Misal nawaitu samagodin aldai, ya. Itu dalam rangka apa? Ya, dalam rangka memasang niat di malam hari, ya. Apa fungsinya dia memasang niat ketika ba'da tarawih, ya? Bahkan di sebagian ada yang ba'da salat maghrib dia itu langsung pasang niat, ya, langsung membaca niat. Ini khawatir kalau nanti, ya, dia belum pasang niat, setelah isya, setelah tarawih dia tidur,
kebiaran ya, yakni bangun di waktu subuh dan tidak sahur ya, maka dia sudah minimal sudah ada niat ya di malam harinya. Karena pendapat jumhur tadi wajib niat, karena inamal a'malu binniyat, amalan itu terima karena ada niat. Ya, masalah dan niat itu tentu letaknya di hati. Ya, kata Imam Nawawi, ya, niat itu letaknya di hati. Wa talafudzuhu sunnah ya. Dan melafadzkan niat ini menurut Imam Nawawi merupakan sunnah ya. Dan ini ya banyak yang manusia terlalu ya keras menentang hal ini ya. Kalaupun seseorang tidak membaca niat karena memang Rasul dan para sahabat tidak membaca, ya karena niat letaknya di hati, ya iya. Imam Nawawi juga mengatakan niat itu letaknya di hati. Jadi melafadzkan itu hanya hukumnya hanya sunnah saja, hanya membantu, ya membantu menghadirkan. Ya. Tapi kalaupun tidak di ada perbedaan pendapat yang kita harus berlapang dada tentang masalah melafadzkan niat atau tidak. Ya. Akan tetapi tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah wajibnya niat itu di hati, ya, karena qasdus syai' ya, ya, ya. Niat itu artinya ialah qasdus syai', seseorang ya meniatkan sesuatu. Itu letaknya di hati. Yang kedua, waktu puasa itu dimulai dari terbit fajar shadiq hingga tenggelam matahari. Yang ketiga, puasa itu ialah menahan makan dan minum dan jima, karena ketiganya ini bisa membatalkan puasa. Para ulama menambahkan muntah disengaja. Jadi kalau dia muntah ya dengan disengaja, misal seseorang minum racun ya, misal dia tanpa sengaja minum racun. Kemudian ya mau nggak mau ketika dia sadar itu racun maka harus dimutahkan ya. Maka ketika ia benar-benar memuntahkan dengan misal memasukkan jarinya ke tenggorokannya hingga mutah, maka dia telah membatalkan puasanya dan dia wajib membayar di waktu yang akan datang. Dan model-model seseorang yang membatalkan puasanya sebab seperti ini yang syar'i, ketika ia membatalkan puasa maka dia melanjutkan puasanya meskipun puasanya tidak tertanggap ya. Ya. Misal seseorang memutahkan dengan sengaja, dia yakin, dia sadar ini batal, akan tapi dia tetap menahan tidak makan tidak minum ya hingga malam hari atau hingga tenggelam matahari. Ya, ini merupakan ikhtiroman dalam rangka menghormati waktu puasa ya. Jadi ini banyak orang awam yang tidak tahu ya. Pokoknya nek wis gak poso ya bebas makan minum boleh, ndak ya. Seseorang yang membatalkan puasanya misal sebab-sebab tertentu ya, maka dia tetap menahan al-imsak ya. Al-imsak menahan dari makan dan minum dalam rangka apa? Ya, ikhtiroman memuliakan Ramadan ya. Penjelasan yang keempat ialah disyariatkannya iktikaf, yakni hukumnya sunnah muakkadah. Kecuali iktikaf yang dinadarkan maka hukumnya wajib. Ya. Dan ditekankan iktikaf itu di bulan Ramadan. Dan seseorang yang iktikaf tidak boleh menjima istrinya sampai selesai iktikaf. Faedah yang kelima, terkadang dalam Al-Quran Allah menggunakan bahasa kiasan ya. Ya, kalian selimut kalian itu selimut bagi istri kalian dan istri kalian bukan selimut bagi kalian. Ini kinayah ya. Dalam adabnya, adab. Jadi terkadang seseorang ya ustadz ya, pengajar itu harus juga pandai menggunakan kalimat-kalimat yang bisa terhindarkan dari
berkata yang jorok. Ya, sebisa mungkin bisa, ya sebisa mungkin dicoba. Ya. Kecuali kalau dia memang tidak bisa menggunakan istilah yang lain, maka silahkan ya. Karena memang dalam masalah fikih itu ada bahasan-bahasan yang sifatnya memang vulgar ya, membahas masalah kelamin, ada ya seperti itu. Jadi hukum orang yang khunsa ya, kelaminnya itu ada dua, nanti ada pembahasan-pembahasan tertentu. Karena itu dibahas ya, oleh para ulama itu dibahas ya, sampai bagaimana seseorang itu ketika menggauli mayat ya, menggauli hewan itu dibahas ya, bagaimana nanti konsekuensinya ya. Faedah yang keenam ialah haramnya seseorang ya melanggar batasan-batasan Allah. Yang ketujuh, penjelasan seseorang ketika mematuhi larangan-larangan Allah, yakni mematuhi untuk menjauhi larangan Allah, itu merupakan bentuk ketakwaan. Yang ke-8 atau yang terakhir, sunnahnya seseorang sahur atau makan sahur diakhirkan ya, diakhirkan ya. Kita bayangkan susahnya orang para sahabat dahulu ya. Dahulu tidak ada makan sahur, jadi ketika dia buka ya itu sekaligus sahurnya. Karena ketika ia bangun tidur malam itu sudah teranggap mulai puasa. Jadi tidak ada patokan waktu sahur, ya, nggak ada. Adapun kita dimudahkan ya, kita disunahkan untuk mengakhirkan ya, mengakhirkan makan sahur ya, jam 3 atau setengah 4 ya. Dan disunahkan pula untuk bersegera dalam berbuka ya, disegerakan untuk berbuka. Jadi tidak boleh menunda-nunda, dibatalkan dulu kalau dengar adzan, dan yang pertama kali dimulai dimakan ialah kurma ya. Kalau tidak ada kurma maka air ya. Kalau tidak ada air maka ya apa yang ia bisa ya, makan atau minum. Teh ya boleh. Ya, jadi urutannya kurma lalu air putih. Ya. Allah Ta'ala alam biswab. Ini ayat terakhir yang kita baca dari ayat-ayat tentang puasa.